Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Nah, kalau di episode sebelumnya, jadi minggu lalu kita udah ngobrolin masalah uji kompetensi keahlian dalam paket topik meningkatkan dan mengukur kompetensi. Hari ini kita akan ngobrolin satu hal lagi yang sama-sama panasnya mungkin ya, yang sama-sama menariknya untuk dibahas, yaitu mengenai LKS atau Lomba Kompetensi Siswa. Nah, hari ini saya akan kembali ditemani sama Bapak Agus Sambodo, SH BKB. Selamat datang kembali, Pak Agus. Ya, kita terima kasih. Melanjutkan yang kemarin, Pak. Oh, ya. Ya, jadi setelah kita ngomongin masalah UKK, hari ini kita bahas LKS, tapi seperti biasa kita lepas dulu aja. Lomba Kompetensi Siswa. Ini setiap tahun selalu diadakan ya Pak, dan itu untuk semua jurusan. Tapi mungkin hari ini saya pengen kita lebih fokus ke akuntansi aja. Karena kita memang basicnya dari bisnis dan manajemen. Dari tahun sebelum kita menjadi CSC dulu. Jadi setelah awalnya mungkin Pak Agus kemarin sempat kita flashback sedikit. Di awal kemarin adalah UKK, kemudian ada pelatihan guru sampai ke Prakerin dulu namanya ya Pak, PKL magang, anak-anak dikirim ke sini. Bahkan sempat juga Pak Agus diminta untuk menyusun e-book ya kalau nggak salah, elektronik book. Jadi buku pedoman untuk anak-anak SMK. Kemudian setelah itu sempat juga ditunjuk untuk menjadi juri LKS. Bahkan sampai tingkat nasional kalau nggak salah Pak. Oke, LKS dulu, Lomba Kompetensi Siswa. Dalam hal ini konteksnya adalah mereka seharusnya di dalam kegiatan ini itu bisa mengukur kemampuan pribadi. Selain yang kedua, selain mengukur, mereka juga bisa mencari, ada prestisnya ya Pak. Jadi mereka bisa mencari apa ya, tambahan sertifikat untuk pendamping ijazah yang menunjukkan bahwa mereka kompeten di mata Pak Agus sendiri, karena sudah sering juga ditunjuk sebagai juri dari sisi praktisi terutama. LKS ini pelaksanaannya seperti apa dari dulu hingga sekarang? Ya, tadi masalah LKS Pak Albi sudah menyinggung sedikit ya, menambah kompetensi siswa. Tapi sebetulnya lebih dari itu menurut saya. LKS ini sebetulnya merupakan ajang untuk promosi, show of force begitu ya. Karena diadakan secara regional, nasional, bahkan internasional ya. Ajang di mana para siswa yang terbaik dari semua provinsi tentunya ya menunjukkan bahwa ini loh SMK betul-betul bisa. Seharusnya ajang ini ya sekali lagi harus betul-betul dimaksimalkan ya. Tapi dalam pelaksanaannya ya seperti itu saja. Ya, cerita tentang pelaksanaan ya LKS. Dulu ya awalnya kita kerjasama dengan SMK ini sebatas UKK ya Mas Albi ya, yang seperti kemarin ini sudah kita kupas. Tapi akhirnya berkembang pelatihan ya, terus program magang atau dulu lah istilahnya Prakerin, praktek kerja industri begitu ya, guru tamu gitu. Nah ketika itu saya ditelepon oleh ya teman juga, kebetulan beliaunya sebagai direktur pembinaan SMK ya pada waktu mau pelaksanaan LKS tingkat nasional kurang 2 hari. Saya ditelepon, Pak Agus tolong bantu saya. Bantu apa? Ya sebagai juri untuk lomba bidang akuntansi gitu loh. Kok mendadak dan kenapa kok mendadak seperti ini? Ya setiap tahun lomba LKS ini untuk akuntansi ya, itu selalu diprotes oleh guru-guru pendampingnya. Saya ingin tahun ini nggak ada protes lagi, Pak Agus harus berangkat. Waktu itu saya ngomong, saya mau jadi juri dengan syarat satu, soal yang buat harus saya. Dipenuhi gitu. Padahal juri yang lain sudah ditunjuk jauh hari sebelumnya, mungkin sudah sebulan sebelumnya sudah siap soal. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta waktu itu membawa satu bendel soal yang jumlahnya ya sebanyak peserta ya, sebanyak peserta. Saya berangkat ke Jakarta ya, berat betul soalnya banyak. Sampai di sana ketemu juri yang lain, tanya ke saya loh, kita juga udah punya soal Pak Agus, ngapain harus bikin lagi? Kalau bukan soal saya yang diujikan, saya mundur nggak mau jadi juri. Akhirnya mereka menyerah ya, menyerah. Terus ketika sebelum
sebelum lomba itu ada semacam apa? Kita memberikan seremonial, kita paparan ke guru-guru ya, technical meeting ya. Ketika di technical meeting itu saya sampaikan ke guru-guru soal untuk tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu lebih ke textbook ya, karena ya nuwun sewu sekali lagi ini hampir sama dengan kakak. Jurinya dari akademisi. Sehingga soal yang dia buat itu belum mencerminkan kondisi real di lapangan. Begitu saya buat, saya sesuaikan dengan kondisi real di lapangan, saya sampaikan ke guru-guru pendamping, kaget. Pak, terus terang itu belum banyak yang belum kita ajarkan ke siswa saya. Loh, siswa Anda itu kan harus siap kerja. SMK dicetak untuk siap kerja, vokasi ya. Maka yang diujikan harus sesuai dengan kondisi real di praktek. Bisa saya sebutkan aja waktu itu yang perubahan soal yang sangat mendasar dari soal saya ketika itu, semua transaksi keuangan saya kaitkan dengan pajak. Dan perhitungan pajaknya saya sesuaikan dengan peraturan perpajakan, dan itulah yang ada di praktek ya. Sebelumnya itu ya wis asal-asalan, nggak dikaitkan dengan pajaknya, ya wis akuntansi ya, textbook betul ya. Nah, begitu saya jelaskan soalnya seperti itu, kaget, Pak, ini belum saya ajarkan. Gak masalah, karena semua belum diajarkan. Kalau kita mulai dari sekarang, kapan berubah? Nah, jangan khawatir guru-guru. Nanti soal ini ketika dikerjakan oleh peserta lomba, sekaligus di situ guru-guru akan saya kumpulkan, saya beri pemahaman tentang soal seperti apa, supaya satu jawaban yang sama begitu ya, mereka nggak akan lagi bertanya-tanya, nggak akan lagi protes ke juri lagi. Ya. Dan satu lagi, soal yang saya ujikan, setelah saya ujikan di LKS itu, saya berikan plus jawabannya ke guru-guru. Sebelumnya enggak. Sebelumnya itu juri itu nggak berani memberikan soal ke guru. Sama kuncinya. Saya tanya, kenapa nggak diberikan? Takut diprotes, takut soalnya salah dan diprotes, Pak. Ini sesuatu yang aneh. Padahal tingkat nasional loh ini. Jadi saya cerita aja apa adanya ya. Akhirnya begitu diujikan, anak-anak mengerjakan, ya memang banyak yang 90% nggak dijelaskan di sekolah ya. Akhirnya nggak bisa menjawab. Guru-gurunya juga begitu, ketika saya kumpulkan, saya jelaskan, ini loh jawabannya seperti ini. Mereka baru sadar, di praktek seperti itu, Pak ya. Tapi tahun depan Bapak Ibu harus sudah menjelaskan, karena soalnya nanti seperti ini lagi ya. Dari semua peserta itu yang benar bisa menjawab itu hanya satu, dan itu juaranya. Saya masih ingat itu. Padahal dia belum dijelaskan juga oleh gurunya. Saya tanya, kamu nggak bisa ngerjakan? Saya pakai ini aja, Pak. Guru belum menjelaskan kan? Belum. Dan ketika anak itu jadi juara, ditawari oleh salah satu perguruan tinggi untuk diberi beasiswa full sampai lulus, dia nggak mau. Saya nggak mau, Pak, saya pengen ke STAN. Ya, mudah-mudahan dia terima ya. Ya mungkin dia terima mungkin, karena pinter, memang pinter betul. Ya itulah kondisinya Pak Alfi, pelaksanaan LKS, dan itu dari tahun ke tahun ya tetap aja. Saya 4 tahun berturut-turut jadi juri LKS tingkat nasional. Tapi saya dengar sekarang nggak diujikan lagi di LKS untuk bidang lomba akuntansi. Lah ini yang aneh dan sangat disayangkan. Kenapa di tingkat nasional nggak diujikan, nggak ditularkan lomba? Nah, itu mungkin Pak Alfi sekilas ya. Dan soal itu sekarang mungkin sudah mulai berubah ya. Oke, jadi itu yang dialami sama Pak Agus sebelum inilah ya, ketika menjadi juri. Kalau sekarang kan dia istilahnya dia plotting areanya kan sudah berbeda, Pak. Kalau dulu kan kita pakai regional ya, jadi dari kota kabupaten, kemudian dia kabupaten, naik kota, provinsi. Sekarang kan dikelompokkan jadi wilayah kerja bermasing-masing. Jadi diseleksi dulu, nanti di kota siapa yang mewakili, dari kota kabupaten nanti akan naik ke wilayah kerja, kemudian diambil 3 terbaik, mungkin 3 terbaik untuk naik ke provinsi. Nah, dari provinsi baru nanti yang terbaik di tingkat provinsi lah yang akan masuk ke nasional. Cuman kan memang problemnya sampai sekarang adalah implementasinya untuk ke internasional untuk yang jurusan akuntansi kan terbatas dibandingkan dengan jurusan lain, misalkan teknik atau yang ya bisa dibilang ilmunya pasti atau yang ilmunya teknis gitu. Nah, untuk
yang sekarang terjadi. Sebetulnya saya merasa sama aja sih Pak. Jadi ketika kita diminta untuk menjadi juri kabupaten misalkan ya, kota kabupaten, kemudian Wilker di kita juga sempat menguji menjadi juri di sejumlah Wilker juga di wilayah kerja. Pelaksanaannya juga sama sebetulnya. Jadi penyerahan dari pusat kemudian diserahkan kepada masing-masing penanggung jawab pelaksana LKS, kemudian sampai turun ke masing-masing wilayah kerja, siapa yang jadi tuan rumah, penunjukan juri itu juga masih mungkin jadi problem juga bagi masing-masing sekolah. Karena saya yakin dari satu wilayah kerja itu juga masing-masing sekolah punya preferensi juri sendiri-sendiri. Maksudnya spesifikasi apa yang diminta, apakah full dari akademisi ataukah mengundang praktisi juga dan sebagaimana. Tapi kalau ketika kita kemarin sempat menjadi juri, gambaran kita juga sama sebetulnya. Karena ketika kita jadi juri pada akhirnya soal dari kita. Ya, full seluruhnya soal dari kita, bahkan sampai ke teknisnya juga kita ikut membantu karena waktu itu pelaksanaan tahun lalu dilaksanakan secara virtual kan, jadi LKS secara virtual, secara daring, akhirnya kita juga membantu teknisnya bersama teman-teman, ada 2 orang akademisi juga. Nah, kebetulan satu style sama kita untuk Bapak Ibu juri pendamping saya itu, maksudnya yang satu tim dengan saya itu satu style dengan kita, jadi kita enak ketika melakukan penilaian. Nah, yang saya garis bawahi di sini sebenarnya adalah kenapa kok beberapa tahun belakangan ini saya nggak pernah mau menerima atau mengambil peran sebagai juri. Jadi ketika diminta baik itu dari level kota, kabupaten, kemudian menunjuk kita, baik menunjuk Pak Agus mungkin atau menunjuk Cipta jadi juri, kok kita nggak mengambil, adalah saya agak sedikit ini Pak, saya pernah merasa kurang sreg dengan pelaksanaan LKS gitu. Karena dalam hal ini adalah lomba kompetensi siswa, tapi dalam pelaksanaannya masih banyak faktor-faktor lain gitu, yang berpengaruh atau yang mempengaruhi, ya kita ngomong aja ya, faktor-faktor lain yang mempengaruhi keluarnya nama ketika nanti dia mewakili atau ketika dia lolos gitu. Nah, faktor-faktor non teknis itu kadang-kadang masih ada, dan itu yang membuat saya jadinya males ya Pak. Ini kan sebetulnya outputnya adalah kita mengembangkan anak-anak biar mereka itu tahu gitu, tahu kemampuannya sebatas apa, dan fokusnya larinya jadi branding gitu, untuk branding sekolah gitu loh. Kalau nggak dapat posisi nanti sekolahku gimana nih, yang kayak gitu saya nggak suka, jadi saya nggak mau, dan saya lebih fokuskan, prioritaskan adalah kita bikin program pra LKS itu. Jadi kita nggak mau jadi juri, tapi kita ngundang sekolah-sekolah mana yang siswanya mau ikut LKS, silakan bimbingan sama kita di sini. Kita bimbing begitu ya. Saya lebih baik bimbing daripada menilai gitu loh. Kalau saya menilai nanti mau seobjektif apapun saya akan tetap ada orang yang nggak suka. Ya. Tapi ketika kita sudah ngirim atau menerima anak-anak, anaknya tadi lolos atau tidak, orientasi sekolah pasti akan berubah, bukan hasil tapi progresnya anak-anak sebelum datang ke sini sama setelah datang ke sini seperti apa. Itu sih Pak. Jadi saya merasa kurangnya adalah harusnya ini ajang besar gitu ya. Betul. Ini punya gawenya gede, harusnya dikemas sedemikian rupa dan itu benar-benar meningkatkan value. Nah, saya mungkin merasa kemarin kurang sreknya di situ, makanya saya sekarang lebih fokus untuk menerima adik-adik aja. Dan setiap kita nerima, misalkan ada sekolah dari Wilker 1, 2, 3 Jawa Timur gitu yang ngirim ke sini, maka kalau ada tawaran juri saya nggak akan terima karena anak-anak sudah belajar di sini gitu. Kan nanti nggak objektif juga. Fair gitu ya. Jadi lebih fair. Meskipun ketika kita ditunjuk sebagai juri, kita juga fair sebetulnya kan. Ya itulah, kadang mungkin kita nggak ditunjuk juga karena terlalu fair kali Pak. Soalnya kalau tipikal saya jadi juri, setiap habis sesi itu langsung saya keluarkan nilainya gitu loh. Betul. Jadi ketika keluar nilainya, maksud saya apa? Guru pendampingnya tahu, oh anakku kemarin di sesi pertama misalkan siklus dia nilainya kurang nih. Berarti waktu mayop strateginya gimana? Kan lebih seru di situ. Kita benar-benar lihat kompetisi itu loh. Kalau nilai kita simpen-simpen, diumumkannya besok kan orang pikiran jelek sama kita Pak. Mau sefair apapun kita kan gitu jadinya. Atau ini mungkin Pak Alpi dari depan sudah saya jelaskan ya. LKS ini kan ajang untuk menunjukkan bahwa ini loh yang terbaik yang akan mewakili daerahnya masing-masing. Dan ini bidang pendidikan itu loh. Kalau sudah dipengaruhi oleh faktor-faktor non teknis tadi, mana kapan pendidikan kita akan bisa maju gitu loh. Nah ini mungkin ya harapan kita bersama. Saya yakin ini juga harapan sekolah-sekolah. Marilah kita LKS ini betul-betul dimaksimalkan, ya. Karena kita harus ingat mereka dari daerah sudah berupaya sedemikian rupa, perlu waktu, biaya, ya orang tuanya, ya support dari orang tuanya, gurunya melatih mereka. Tapi kalau ujung-ujungnya faktor non teknis yang berbicara, ini yang sangat disayangkan, ya. Zolim saya kira itu ya.
Dan tanpa kita ngomong di sini pun orang udah pada tahu gitu loh Pak. Makanya ya sudah saya ngomong aja sekalian karena saya mengalami sebetulnya. Ada beberapa sesi di mana ketika saya jadi juri itu bahasanya halus gitu. Jadi ada chat masuk, misalkan ini putri saya gitu ya, terus kenapa gitu loh. Ya, saya pernah waktu nasional itu, waktu kami nguji berempat, waktu itu jurinya ya ada SMS masuk, intinya ya mohon dibantu Pak, ini saya ada permintaan dari kepala sekolah permintaan dari dinas supaya ya anak kita lolos. Saya bilang, loh ini loh pendidikan, kalau sudah diintervensi seperti ini kayak apa jadinya nanti. Sudahlah, biar mereka berlomba dan saya akan memilih siapa yang terbaik tanpa ada pengaruh apapun. Dan juri-juri yang lain saya bilang jangan sampai ada yang mencoba membantu. Akhirnya kita ya kompak sih juri-juri itu ya. Tapi ya anehnya juri-juri yang dulu satu tim dengan saya itu sudah nggak terpakai lagi sekarang. Terlalu transparan Pak. Terlalu mungkin aneh ya. Nggak bisa diintervensi. Ya. Padahal kan harusnya memang yang betul itu nggak bisa diganggu. Harusnya itu ini pendidikan kok. Padahal sebenarnya gitu. Kadang-kadang yang saya heran tuh Pak, kenapa kok ngerasa nggak percaya diri gitu loh. Maksudnya ya teman-teman mungkin dari pihak sekolah ya Bapak Ibu guru, kalau sudah ngirimkan anaknya untuk LKS itu udah nggak usah mikir di luar apa yang sudah dipersiapkan gitu loh. Buat apa? Kan kasihan gitu. Saya takutnya nanti kalau misalkan kayak gini, budaya kayak ini dipupuk terus kemudian ternyata yang menang itu mungkin bukan yang seharusnya. Dia merasa sudah tinggi, tapi ketika dia udah keluar di dunia real, ternyata ekspektasi dia jatuh. Nah itu yang saya takutkan tadi, dampaknya balik ke anak didik kita lagi gitu loh. Jadi kalaupun kita ngomongkan branding, misalkan branding sekolah gitu, kalau juara LKS berarti sekolahnya bagus sih misalkan. Oh berarti gurunya top. Belum tentu. Setiap anak-anak yang pra LKS, jadi saya selalu ngomong, dengan Anda datang ke sini ikut pra LKS, kemudian kamu sudah ditunjuk mewakili sekolahmu. Saya bilang itu Pak. Ditunjuk mewakili sekolahmu untuk maju di provinsi atau maju di wilayah kerja gitu ya. Bukan berarti kamu yang terbaik di sini, saya bilang. Ya. Tapi kamu yang berkesempatan untuk maju. Kenapa? Karena kamu kompeten. Kalau kamu mau tahu, kamu keluar sana ada banyak sekali lomba, olimpiade, kompetisi di luar sana yang diikuti anak-anak yang nggak ikut LKS, tapi mereka punya potensi yang sebetulnya sama-sama kuat gitu loh. Nah, kalau mau ngukur sebetulnya jangan hanya berpedoman pada LKS aja. Dan ini sekarang saya sudah banyak sekali kenal sama guru-guru yang ya baik guru senior, guru muda yang udah semangat sekali, yang sekarang orientasinya sudah bukan LKS oriented ya. Jadi ya udah, kalau kita ikut LKS, kita total ikut LKS. Tuh, kita latihan, kita persiapkan, ikut beres, menang kalah urusan nanti. Tapi di luar itu, setiap ada universitas misalkan, atau ada perguruan tinggi ya, atau ada perusahaan yang mengadakan olimpiade atau lomba, anaknya semuanya diikutkan Pak. Dan itu bukan cuma satu orang aja. Jadi misalkan ditunjuk satu anak untuk LKS, nanti anak yang lain diikutkan lomba olimpiade. Jadi betul-betul kepengen ngukur kemampuan gitu. Kalau ngomongkan branding, anak yang ikut LKS itu udah anak terpilih gitu loh. Udah anak-anak yang baik. Itu berarti sekolah punya kompetensi gitu untuk ngirim anak-anak untuk lomba. Rasanya mindset kayak gitu sih Pak yang kita masih kurang kayaknya. Kepercayaan diri bukan anaknya sebetulnya, tapi dari pihak sekolah sendiri gitu. Jadi kalau kita mikir hal-hal yang non teknis tadi, bawaannya pandangannya kan jadi kayak nggak enak sebetulnya. Padahal LKS ini kan tadi sama seperti UKK, ideal betul pelaksanaannya karena kita bisa melihat dan bisa show off di situ. Itu jadi galeri kita ke industri kalau ini loh SMK itu mampu. Ada ini nggak sih Pak, ada pandangan misalkan pesan atau saran kira-kira kemasan yang terbaik untuk menyelenggarakan Olimpiade itu seperti apa? Ya betul Pak, LKS ya seharusnya ini yang diadakan oleh pemerintah setiap tahun ya. Jadi saya bilang maksimalkan, jangan hanya ya sekali lagi kata-kata menggugurkan kewajiban ya. Biayanya besar, kenapa nggak dibuat sebagus mungkin? Ya ini evaluasi aja Pak Alfi ya. Saya melihat LKS ini ya tadi banyak faktor yang kurang ideal. Yang pertama faktor juri. Kalau juri ini dari akademisi, sebaiknya akademisi yang merangkap sebagai praktisi.
siapapun jurinya, tapi tolonglah ambillah dari praktisi supaya yang diujikan nanti di LKS itu betul-betul sesuai dengan kondisi real di lapangan. Ya faktanya masih banyak ya juri asal juri saja, sehingga soal sering salah, sering diprotes. Itu terjadi di Wilker tingkat provinsi maupun nasional. Ya, tuh yang pertama. Yang kedua, ya dampaknya ke tadi kualitas soal, kualitas juri, terus juga tadi juri harus betul-betul independen ya. Jangan mau diintervensi. Seolah penyelenggara misalkan ya, ya mudah-mudahan nggak ada. Ini harus menang misalkan, jangan itu enggak. Ya biarlah juri menilai sesuai dengan ya dengan prosedur yang benar. Ya. Terus berikutnya juga ini Mas Alwi, saya belum melihat karena ini merupakan LKS ini ajang show off. Ajang show off tadi, ya mestinya undanglah industri. Ini loh anak SMK betul-betul bisa. Siapa tahu mereka direkrut. Ya. Nah itu sangat perlu. Dan waktu LKS nasional di Jakarta kemarin ada 1-2 industri yang datang. Itu pun atas kemauan sendiri. Saya tanya, karena tahu. Saya ketemu langsung ya. Ada beberapa pengusaha datang, Pak, saya pengen mencari anak-anak SMK yang baik, mau saya rekrut. Loh, Ibu tahu dari mana? Ada undangan kah dari penyelenggara LKS? Enggak, Pak, saya dengar-dengar aja. Loh, ini kan sayang. Ya. Di Indonesia itu banyak BUMN, di tingkat provinsi banyak BUMD, di tingkat Wilker banyak juga BUMN. Dan ini kan seharusnya kalau mau cari karyawan, ngapain jauh-jauh, ambil aja dari anak SMK. Ya, ini terkait juga dengan ribet bagi pemenangnya loh ya. Ya, benar. Iya, betul. Ya, ini nggak ada itu. Itu yang sangat saya sayangkan. Kenapa kok hanya gini-gini terus LKS itu? Itu seharusnya ada dari dinas terkait ya. Kalau SMK sekarang di bawah provinsi ya. Provinsi itu banyak perusahaan-perusahaan besar ya, swasta. Dan saya yakin kalau dinas yang ngetok, mereka mau datang, mau ngambil, ya, nggak perlu repot cari karyawan yang berkualitas. SMK yang pemenangnya, yang ikut LKS itu sudah pilihan, iya, sudah menguasai akuntansi, konsepnya, basicnya, mereka sangat paham, gitu loh. Ya, kenapa? Aduh, ini sayang. Itu aja diundang waktu pembukaan tok ya Pak? Iya, undangnya justru waktu final gitu ya, waktu presentasi gitu, waktu nilainya udah kelihatan semua, jadi kita bisa benar-benar sekalian seleksi di situ kan. Jadi ajang ini kalau bisa ya sekalian lah ya pamerkan ke para pengguna anak-anak SMK nantinya, ini loh anak-anak SMK, jadi jelas. Terus yang berikutnya Pak Alwi ya, anak SMK ini kan juga punya kesempatan untuk studi lanjut ya. LKS tingkat nasional yang punya kepedulian, perguruan tinggi yang punya kepedulian hanya satu, Trisakti saya sebut aja. Trisakti itu selalu merekrut, mengambil anak-anak juara 1 sampai 10 itu dikasih beasiswa full sampai lulus. Nah, terus perguruan tinggi negeri kemana? Kok nggak ada yang mau? Berilah kesempatan pemenangnya, padahal ini wakil terbaik loh. Yeah. Iya, mestinya dikasih kesempatan lah. Beasiswa atau saya rekrut kamu jadi mahasiswa saya, itu hanya Trisakti saja. Dan ternyata saya sering komunikasi dengan dosen yang waktu itu hadir, ternyata mereka kualitasnya jauh lebih baik, anak-anak yang direkrut tadi jauh lebih baik ya, dan lulus tepat waktu, bahkan cum laude. Ini yang harus diapresiasi, seharusnya harus diikuti oleh perguruan tinggi lain. Seharusnya kepedulian kita terhadap SMK itu seharusnya ada di situ. Negeri nggak ada sama sekali nggak ada yang menoleh ajang besar ini gitu loh ya. Ini terus juga ya ini kita berharap ya ke depannya nanti kalau bisa ya akuntansi ini diujikan lagi dari tingkat nasional ya, karena bagaimanapun juga ini tadi ajang untuk jangan hanya teknik aja yang ditampilkan ya, akuntansi pun perlu diujikan lagi ya. Jadi kalau nasional dari teknis kayaknya ada sih Pak kalau akuntansi. Ada ya. Nanti tinggal kita melihat dari provinsi aja. Untuk yang tahun ini tapi kita masih belum tahu ya. Tapi harapannya memang terus
jalan paling enggak minimal sampai tingkat nasional lah. Nah, kalau untuk saran bagi penyelenggara ya berarti terkait dengan undangan untuk perekrutan tadi, undangan untuk ini. Jadi ya susah juga kita mau link and match kalau hanya memaksa industri ya. Kalau mau link and match jangan maksa industri sama sekolah terus disuruh kawin gitu kan nggak bisa. Kalau sekarang sudah difasilitasi sama kemarin dari program Merdeka Belajar, ada sekolah penggerak dan yang lain, harusnya ajang-ajang seperti ini itu juga jadi jembatan sebetulnya. Jembatan, betul, link and match tadi. Iya, seharusnya. Jadi diundang lah minimal. Oke, ketika kota kabupaten kita undang ya, jangan hanya kalau nggak ada perusahaan besar misalkan ataupun ya UMKM lah kita libatkan di situ. Betul. Dan undangnya itu mungkin menariknya di sini Pak Albi, ketika mereka itu kita kasih kesempatan, kita uji waktu presentasi ya, mereka kita undang. Bagus-bagus loh anak-anak SMK itu pakai bahasa Inggris itu luar biasa, tingkat nasional itu luar biasa. Dan saya yakin ketika nanti dari perusahaan-perusahaan ini datang menyaksikan, itu pasti tertarik. Tapi sayangnya itu nggak ada inisiatif ke sana itu loh. Ya, sayang. Koordinasi antar kementerian, dalam dari BUMN itu dengan pendidikan itu kok masih saya lihat belum maksimal gitu loh. Iya, ini mau memajukan SMK judulnya ya toh, Indonesia mau ditambah SMK, SMA dikurangi. Tapi faktanya kalau ya yang paling sederhananya aja ajang LKS hanya seperti itu. Nah, saya pikir nggak akan berhasil lah. Ya. Ini salah satu program mungkin yang harus dimaksimalkan sebetulnya. Betul, ya bisa dimaksimalkan ya. Untuk menjembatani itu tadi. Jadi selain dengan link and match kita sinkronisasi kurikulumnya, kemudian menggandeng industri untuk dikawinkan tadi dengan SMK dengan cara seperti ini pun juga sebetulnya bisa. Kemudian yang kedua mungkin dulu yang konsisten memang selalu Trisakti ya Pak yang mengambil sampai 10 nasional. Nah, mudah-mudahan kedepannya semakin banyak lagi perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang basicnya adalah vokasi atau yang memiliki fakultas vokasi bisa lebih mau untuk maju ya Pak. Ya, maju betul. Maksudnya apa? Menjemput bola ke program-program seperti ini. Daripada kita capek-capek promosi untuk cari mahasiswa atau kita capek-capek melakukan rekrutmen, kita mendatangi tempat-tempat seperti ini atau momen-momen seperti ini sebetulnya adalah salah satu jalan pintas kalau mau cari yang terbaik gitu paling enggak. Ya. Oke, jadi bagi penyelenggara udah, bagi juri tadi juga sudah, jangan mau diintervensi. Ya, selain itu juri harus ya gabungan lah antara akademisi dan praktisi. Ya, jadi kalau akademisi harus akademisi yang merangkap sebagai praktisi juga. Yang ketiga, bagi peserta. Ya, saya sepakat dengan Pak Albi tadi ya. Mereka terbaik dari sekolahnya ya. Mereka yang punya kesempatan begitu ya. Ya, tentunya harus siap juga dalam kondisi saat ini ya. Dengan aspek-aspek non teknis tadi. Nah, ini juga Mas Albi, ini kelemahan juga. Bayangkan ketika pesertanya itu katakanlah dari 20 berapa provinsi kita? 27 ya. Ya. Atau lokal aja di regional misalkanlah. Itu ada wakil kurang lebih mungkin berapa wilker begitu ya. Ada 4 wilker. 4 wilker katakanlah. 1 wilker 3 ya. 3 kali 4 12. Untuk ngoreksi 12 peserta dalam waktu semalam, apakah mungkin? Ya. Karena tahapannya akuntansi itu mulai dari jurnal ya, masuk buku besar sampai ke laporan keuangan, itu tahapannya harus dikoreksi semua loh. Ya. Yang saya takutkan itu jurinya hanya ngoreksi jumlahnya aja balan atau tidak. Nah, itu sangat tidak fair, tidak adil karena prosesnya itu ya, dan itu yang sering dialami oleh juri karena waktunya nggak nuntut untuk ngoreksi, besok harus diumumkan misalkan, akhirnya ya cepat-cepatan sehingga untuk peserta ya siap-siap itu non teknis akhirnya. Ya, kadang-kadang yang asal balance yang dinilai baik ya, padahal balance itu yang di atasnya belum tentu benar itulah. Ya ini yang harus dipersiapkan mental ya, terutama ya, merasa saya lebih pintar, merasa saya selesai ngerjakan, merasa benar tapi kok nggak masuk misalkan. Nah, ini guru-gurunya, pendampingnya juga harus siap faktor non teknis ini. Tapi sebetulnya kalau semuanya ditata dengan baik, mulai dari penunjukan juri ya, kualitas soal ya, nah, saya yakin non teknis ini akan berkurang lah ya, nggak ada intervensi gitu. Ya. Kalau saya mungkin titip pesan satu sih sebenarnya, terutama pada guru pendamping jadi. Ya.
baliknya ke guru pendamping sama sekolah. Ini saya melihat dari anak-anak yang dikirim pra LKS kita atau ketika kita menjadi juri. Punya ambisi itu kan baik, Pak. Ya. Ya, punya target baik, punya ambisi itu Iya. bagus gitu. Tapi cara kita menyalurkan tadi vibe-nya, menyalurkan ambisi kita ke anak itu jangan sampai keliru. Karena saya beberapa kali menemukan ketika pra LKS dikirim ke sini, saya tahu anak ini potensial. Saya tahu anak ini bagus, saya tahu anak ini pintar. Tapi ketika berangkat dititipkan, itu sudah dikasih bahasa yang menurut saya kurang pas gitu. Kamu udah jauh-jauh saya kirimkan di sini. Kamu udah kita biayain, kamu belajar di sini. Berarti nanti ketika pelaksanaan minimal kamu harus masuk 3 besar. Itu yang saya paling nggak suka dan saya paling nggak bisa dengar hal seperti itu. Kenapa? Kalau Anda punya ambisi sudah jangan dipres ke anaknya. Tambah beban ya. Akhirnya anak yang seharusnya tadi mungkin dia punya peluang untuk menang, kena mentalnya duluan, ngedrop. Ya. Akhirnya waktu lomba ngeblank gitu kan. Nah, daripada kita menyampaikan ambisi dengan bahasa seperti itu, ayolah gimana caranya kita menggiring si peserta ini tadi, anak didik kita ini untuk dia nyaman ikut lomba. Yang mau dia lakukan ini kan mengukur kompetensinya. Ya. Gitu loh, mengambil kesempatan untuk apa ya? Berkompetisi, karena nanti ketika kerja dia juga kompetisi kan jadi pekerjaan itu. Kita biasakan dengan hal seperti itu, bukan malah didorong ke apa ya, hal-hal yang sifatnya justru mengecilkan mental mereka karena jadi beban pikiran. Aduh, aku perwakilan sekolahku sekolah favorit misalkan. Kalau aku nggak dapat nanti seperti apa? Yang dia pikirkan jadinya bukan konteks LKS-nya, tapi hal di luar itu gitu. Ya, non teknis lagi. Iya, non teknis. Saya kembalikan lagi ke pihak sekolah. Kalau ngirim anak untuk LKS itu ya sudah. Kalau punya ambisi yang baik ya, ayo diajarin anaknya, digiring, dipandu. Ketika sudah mendekati hari H sudah jangan dikasih omongan yang sifatnya menekan seperti itu. Apalagi ya, anak sekarang beda Pak, gitu kan. Udah gitu kemarin selama beberapa tahun, kita 2 tahun pendidikan juga nggak maksimal dijalankan secara virtual, pakai pendidikan elektronik kayak gitulah. Jadi pelaksanaan ini tuh biar jadi ajang dia untuk belajar dan beradaptasi sebetulnya. Ya. Jadi ideal, tapi sama seperti UKK kemarin tetap ada hal-hal yang harus jadi harus dibenahi ya. Betul. Oke, jadi karena ini sudah mulai memasuki bulan-bulannya LKS terutama Wilker, mungkin saya menyampaikan aja buat adik-adik sekalian di luar sana yang setelah ini akan menempuh lomba kompetensi siswa dan untuk sekolah-sekolah yang akan mengirimkan anak-anaknya untuk menempuh LKS, semoga sukses dalam pelaksanaan LKS-nya, tetap semangat, dan pesan saya tadi lebih berfokus pada pengembangan siswa karena nanti ketika kita melaksanakan LKS akan betul-betul terlihat kompetensi sekolah, kompetensi anak itu seperti apa. Jadi biarkan berjalan apa adanya sudah. Kalau kita ngomongin branding nggak akan ada habisnya rasanya. Itu dan harapan. Mungkin itu Pak Agus yang bisa saya gali hari ini bersama Pak Agus. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi di sesi yang lain dan kita akan bahas hal-hal yang sifatnya agak sedikit nyerempet-nyerempet lagi mungkin biar agak rame. Jadi terima kasih karena sudah menemani saya ngobrol hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita bisa ketemu lagi di sesi yang lain. Baik teman-teman sekalian, Podcast People, mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Tetap di Podcast Vokasi dalam Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.